Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi bilangan berpangkat, atau biasa juga disebut dengan eksponen. Bilangan berpangkat tentunya sudah kalian ketahui atau kalian pelajari pada saat SMP ya. Di sini saya akan mengingatkan saja bagaimana bilangan berpangkat dan bagaimana itu bentuk bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu merupakan suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang kemudian diulang-ulang. Jadi bentuk bilangan berpangkat ini kan seperti ini, A pangkat N ya. A pangkat N ini artinya A dikali A sebanyak pangkatnya. Nah, karena di sini adalah pangkatnya adalah N, maka A pangkat N ini artinya A dikali A sebanyak N faktornya, sebanyak pangkat N. Dengan keterangan A dan N itu merupakan bilangan real, kemudian A juga di sini adalah bilangan pokok dan N ini merupakan pangkat atau eksponen. Jadi misal di sini ada soal 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 ini bukan berarti 5 dikali 3, tetapi 5 pangkat 3 ini adalah 5 dikali 5 sebanyak 3 kali. Intinya 5 dikali sebanyak pangkatnya. Karena di sini 5 pangkat 3, maka 5 dikali 5 sebanyak 3 kali. Nah, contoh lain, di sini ada 9 pangkat 5. 9 pangkat 5 bukan 9 kali 5 ya, ingat. 9 pangkat 5 itu artinya 9 dikali 9 sebanyak 5 kali. Berarti 9 kali 9 kali 9 kali 9. Nah, contoh lain di sini. 3 pangkat 2021 dibagi 3 pangkat 2019. Wah, di sini pangkatnya banyak nih. Nah, kalau kalian menghitung manual, berarti kan di sini nanti kalian tulis 3 kali 3 sebanyak 2021 ya. Nah, kemudian dibagi 3 kali 3 kali 3 sebanyak 2019. Nah, tentunya di sini akan mempersulit kalian atau membuat kalian lama ya dalam perhitungan. Jadi, untuk mempermudah kalian dalam perhitungan dengan perpangkatan yang banyak seperti ini, itu kita nanti akan mengenal bagaimana sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat di sini. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Itu artinya A pangkat M ditambah N. Dengan bilangan pokoknya ini sama ya, atau basisnya ini sama. Kalau basisnya sama, berarti kita bisa menggunakan sifat yang pertama ini. Misalnya di sini, contohnya, 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 5. Nah, di sini basisnya kan sama nih. Atau bilangan pokoknya nih sama-sama 3 ya. Maka, kita bisa menggunakan sifat yang pertama. 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 5 itu sama dengan 3 pangkat. M-nya berapa nih? M-nya 6 dan N-nya 5. Berarti 3 pangkat 6 tambah 5 itu artinya 3 pangkat 11. Itu untuk sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N itu artinya A pangkat M dikurangi N. Dengan ketentuan M-nya ini lebih dari nilai N-nya. Dan A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, kita masih menggunakan contoh yang pertama. Nilai angka-angka yang pertama ya. Jadi sini misalnya contohnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 5. Nah, kita bisa menggunakan sifat yang kedua ini dengan bilangan pokoknya ini atau basisnya ini masih sama ya. Kita bisa menggunakan sifat yang kedua. Berarti jika basisnya sama, maka cara pengerjaannya adalah 3 dipangkatkan 6 dikurangi 5. Nah, 6 dikurangi 5 itu kan 1, berarti 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu berapa? 3 pangkat 1 itu 3. Karena 3-nya 1 kali. Sebanyak 1 kali. Itu untuk sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga.
A pangkat M dipangkatkan N, itu artinya A pangkat M kali N. Nih, misalnya di sini ada 8 pangkat 2 dipangkatkan 3, itu kita bisa menggunakan sifat yang ketiga. Berarti 8 pangkat 2 dipangkatkan 3 ini berarti 8 dipangkat 2 kali 3. 8 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 itu berapa? 2 kali 3 itu 6, berarti 8 pangkat 6. Itu untuk sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, A kali B pangkat M, itu artinya A kali M, A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi masing-masing bilangannya ini dipangkatkan semua dengan M. Misalnya di sini 2 kali 3 pangkat 5, berarti masing-masing dipangkatkan dengan 5, yaitu 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Lanjut kita ke sifat yang kelima. Di sini ada A per B pangkat M, itu artinya A pangkat M dibagi B pangkat M. Dalam sifat yang kelima ini, masing-masing bilangan pokoknya sama-sama dipangkatkan ya, dengan ketentuan B-nya ini tidak sama dengan 0. Contohnya di sini 2 per 7 dipangkatkan 3. Berarti masing-masing bilangannya dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 kemudian dibagi 7 pangkat 3. Sifat yang ke-6, A pangkat negatif N, itu sama dengan 1 per A pangkat N, dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Contohnya 2 pangkat negatif 3. Nah, jika ada perpangkatan negatif seperti ini, maka kita lihat sifat yang ke-6. 2 pangkat negatif 3 dengan sifat yang ke-6, maka 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan berarti 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Nah, 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Maka soal dari 2 pangkat negatif 3 itu hasilnya itu 1 per 8. Lanjut kita ke sifat yang ke-7. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Bilangan pokok berapapun jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya tetap 1. Contohnya 10 pangkat 0, hasilnya 1. Kemudian misal ada lagi 100 pangkat 0, hasilnya ya tetap 1. Intinya jika bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya akan 1. Dengan ketentuan A-nya tidak boleh 0. Kalau misalnya A-nya 0, ya tidak ada hasilnya. Kemudian lanjut kita sifat ke-8. Nah, sifat yang ke-8 ini pangkatnya ini pangkat pecahan ya. Jadi dalam bilangan berpangkat ini ada bilangan berpangkat bulat positif, kemudian bilangan berpangkat bulat negatif, dan ada bilangan berpangkat bulat 0, kemudian ada bilangan berpangkat pecahan ya. Jadi nomor 1 sampai 5 ini merupakan bilangan berpangkat bulat positif. Kemudian yang ke-6 ini pangkat negatif, yang ke-7 pangkat 0, kemudian yang ke-8 ini pangkat pecahannya. Nah, jika kalian menemukan soal dengan pangkat pecahan, kalian bisa menggunakan sifat yang ke-8 ini. A pangkat M per N, berarti itu sama dengan A pangkat M dengan indeksnya 8. Akar dari indeksnya 8 ya. Contoh misalnya di sini ada 2 pangkat 3 per 5. Nah, kita bisa melihat sifat yang ke-8 nih. A-nya ini kan 2. Bilangan pokoknya, bilangan basisnya ini 2 kan. Kemudian M-nya ini 3 dan N-nya 5. Kita melihat sifat yang ke-8. Berarti dalam soal ini itu 2 pangkat 3 akar dengan indeks 5. Nah, 2 pangkat 3 ini kan berarti 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, hasilnya berarti ini. Nah, kita langsung saja ke contoh soal untuk memudahkan kita dalam memahami pembelajaran kali ini. Yang pertama,
Tentukan hasil dari 2 kali 3/5 pangkat 4, kemudian dikalikan 3/5 pangkat 7. Nah, cara pengerjaannya bagaimana? Tentunya kita menggunakan patokan sifat-sifat dari bilangan berpangkat ini. Cara pengerjaannya, 2 dikali 3/5 pangkat 4 dikali 3/5 pangkat 7. Nah, kalian perhatikan, 3/5 ini merupakan bilangan pokok. 3/5 ini sama. Berarti ketika kalian menemukan bilangan pokok yang sama kemudian memiliki pangkat dan dikalikan, maka kita menggunakan sifat yang pertama ini. Pangkatnya ini dijumlahkan. Berarti dalam soal ini, 2 dikali 3/5 dipangkatkan dengan 4 tambah 7. Hasilnya 2 kali 3/5 pangkat 11. Atau nih, 2 dikali 3/5 pangkat 11. Dan kita ke contoh lain. Tentukan nilai dari negatif 2 pangkat 8 dikali negatif 2 pangkat 3 dibagi negatif 2 pangkat 9. Nah, dalam soal ini, lihat bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya ini masing-masing 2, negatif 2, berarti sama ya. Cara pengerjaannya, berarti untuk pengerjaannya dalam pembilang ini, kita menggunakan sifat yang pertama lagi. Bilangan pokoknya ini masing-masing negatif 2, berarti pangkatnya dijumlahkan. Negatif 2 pangkat 8 tambah 3, kemudian dibagi negatif 2 pangkat 9. Negatif 2 pangkat 11 dibagi negatif 2 pangkat 9. Ini kita bisa melihat sifat yang kedua, karena bilangan pokoknya masih sama ya, negatif 2. Berarti dengan pangkatnya ini dikurangi pangkat yang satunya, berarti negatif 2 pangkat 11 dikurangi 9. Hasilnya adalah negatif 2 pangkat 2. Nah, negatif 2 pangkat 2 ini berapa? Hasilnya adalah 4. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga ya. Hasil dari 27 pangkat 1/3 dikali 16 pangkat 3/2, itu hasilnya berapa? Nah, sini kita lihat dulu basisnya, bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya ini ada 27 dan 16. Dalam perpangkatan, 27 itu sama saja seperti 3 pangkat 3. Artinya, 3 dikali 3 sebanyak 3 kali. Maka di sini 27 itu sama saja seperti 3 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. Soalnya di sini pangkatnya 1/3 ya. Kemudian ini 16. Ingat perpangkatan 16 di sini berarti sama saja 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kan berarti 2 kali 2 sebanyak 4 kali. 2 kali 2 sebanyak 4 kali itu hasilnya adalah 16. Nah, berarti dalam soal ini 27 dan 16 di sini bisa disederhanakan dengan bilangan berpangkat ya. Untuk 27 adalah 3 pangkat 3 dan untuk 16 adalah 2 pangkat 4. Nah, bagian sini kita lihat sifat nih. Ini ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi. Berarti kita melihat sifat yang ketiga. Maka pangkatnya ini masing-masing dikalikan. Dari 3 kali 1/3 itu hasilnya 1. Kemudian 4 kali 3/2 itu hasilnya 6. Nah, 3 pangkat 1 itu 3 hasilnya. Kemudian 2 pangkat 6 bisa kita tuliskan 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. Hasilnya adalah 192. Contoh yang keempat. Untuk sederhana dari ABC pangkat 4 dibagi A kuadrat B kali C pangkat 3. Untuk pembilang dulu ya. Di sini berarti ABC pangkat 4. Nah, ABC pangkat 4 ini bisa kita lihat di sifat yang ketiga. A ini sama dengan pangkat 1, B sama dengan pangkat 1, C sama dengan pangkat 1 ya. Karena di sini kalau pangkatkan 1 kan berarti nilainya ya bilangan itu sendiri kan. Nah, maka di sini masing-masing bilangan pokok dipangkatkan dengan 4.
Berarti di sini A pangkat 4, B pangkat 4, dan C pangkat 4. Kemudian untuk penyebutnya masih sama, A kuadrat dikali B dikali C pangkat 3. Nah, dalam pengerjaan ini kita lihat nih, masing-masing basisnya sama kan, A dengan A, B dengan B, dan C dengan C. Nah, untuk pengerjaan ini kita melihat sifat yang kedua. Kan untuk sifat yang kedua berarti masing-masing pangkatnya dikurangi ya. Berarti menjadi A pangkat 4 kurangi 2, kemudian B pangkat 4 kurangi 1, dan C pangkat 4 kurangi 3. Hasilnya adalah A kuadrat dikali B pangkat 3 dikali C. Nah, C A kuadrat tetap A kuadrat, kemudian B pangkat 3. Tetap hasilnya B pangkat 3, dan C pangkat 1 ini adalah C. Nah, begitu untuk materi kita kali ini. Untuk mengetahui pemahaman kalian, seberapa jauh pemahaman kalian kerjakan latihan soal yang ada di e-learning ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.